Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru. Kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Dan untuk pertemuan hari ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang hubungan antar garis. Jadi, agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Ini garis itu adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang jaraknya sangat dekat dan memanjang kedua arah, yaitu A dan B. Nah, kemudian kalau titik itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan, tapi titik tidak mempunyai ukuran. Biasanya disimbolkan dengan noktah seperti ini ya. Nah, dan diberi nama A, B, atau C. Nah, kemudian bidang. Nah, kalau bidang itu adalah kumpulan garis-garis yang membentuk suatu bangun yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, kemudian hubungan antara garis, titik, dan bidang. Nah, sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Nah, titik kan hanya noktah seperti ini tadi kan. Nah, biasanya disimbolkan dengan A atau B, ya kan. Nah, dia tidak punya ukuran. Nah, titik itu dapat digambarkan memakai tanda noktah seperti ini tadi ya. Nah, sebuah titik itu dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau garis itu dipresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Nah, biasanya garis itu dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah garis G. Nama garisnya garis G, atau karena ada titiknya R dan S, ada titik R dan titik S, ini namanya garis RS. Nah, misalkan di sini lagi, saya ada garis ini garis L, namanya ini garis L. Terus lagi, nah, ini namanya garis M, ya. Terus kalau seperti ini, AB. Nah, karena tidak ada huruf kecilnya, berarti ini namanya garis AB, ya. Nah, selanjutnya, kalau bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bidang apa? Nah, ini bidang apa? Atau bidang KLM. Nah, seperti ini ya. Ini namanya bidang. Nah, selanjutnya, hubungan titik dan garis. Nah, hubungan titik dan garis bagaimana? Nah, hubungan titik dan garis itu terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, bagaimana ya? Nah, kalian lihat gambarnya. Nah, yang gambar L, nah ini garis L ini titiknya berada di garis L, ya kan? Ini berada di garis L. Kemudian yang M, garis M ini titiknya berada di luar garis M. Nah, berada di luar kan, tidak berada di sini. Nah, ini dua kondisinya seperti ini ya. Titik A terletak pada garis dan titik B terletak di luar garis. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua kondisi hubungan antara titik dan garis. Yang pertama terletak pada garis, dan yang kedua terletak di luar garis. Selanjutnya, kalau hubungan titik dan bidang. Nah, hubungan titik dan bidang juga terdapat dalam dua kondisi. Nah, titik terletak pada bidang yang pertama, kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang. Seperti ini. Nah, di sini ada bidang alfa dan bidang beta. Nah, pada bidang alfa di sini, titik C itu berada di bidang apa? Nah, berada di dalamnya. Nah, kalau titik D ini berada di luar bidang beta. Nah, ada dua kondisi juga ya. Seperti itu. Selanjutnya, hubungan garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, ini di sini ada garis L. Garis L ini terdapat pada bidang alfa. Kemudian kalau tidak pada bidang bagaimana? Seperti ini. Nah, terletak di luarnya ya. Terletak di luarnya garis L-nya. Kemudian garis menembus atau memotong, berarti nanti memotong keduanya seperti ini. Nah, memotong seperti diagonal itu ya, seperti ini. Memotong seperti ini. Ini namanya garis L menembus bidang apa? Ya. Jadi, kalau hubungan antara garis dan bidang itu terdapat tiga kondisi. Yang pertama terletak pada bidang ini, kemudian tidak
terletak pada bidang atau di luar bidang, kemudian menembus bidang atau memotong seperti ini ya. Nah, selanjutnya titik-titik segaris. Nah, dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, nanti pada gambar di bawah ini titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Nah, kalau istilah titik-titik segaris itu dinamakan kolinear. Kolinear itu apa? Kolinear itu titik-titik segaris. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, titik A dan B itu terletak pada garis. Nah, titik-titiknya ini segaris. Kalau segaris ini dinamakan kolinear. Ya, selanjutnya titik-titik sebidang. Nah, dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, perhatikan nanti gambar titik C dan titik D ya. Nah, dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang itu disebut dengan koplanar. Nah, kalau segaris tadi kolinear, kalau sebidang itu koplanar. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, terletak pada bidang. Nah, di dalamnya bidang beta. Nah, ini disebut dengan koplanar ya. Nah, selanjutnya kalau segmen garis atau ruas garis dan sinar garis atau sinar. Nah, kalau segmen garis atau ruas garis, sama saja ya, segmen garis atau ruas garis itu sama. Itu bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik akhir yang berbeda dan berisi setiap titik pada garis di antara titik ujungnya. Nah, nanti di bawah ini adalah ruas garis atau segmen AB. Nah, disimbolkan seperti ini ya, segmen AB itu. Nah, ada tanda garisnya di atasnya seperti ini ya. Sama. Nah, ini namanya segmen garis AB. Nah, dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Nah, AB atau segmen atau ruas garis AB ini merupakan bagian dari garis AB. Seperti ini. Nah, ini ruas garis AB. Nah, ini titik A dan B ini merupakan titik ujungnya. Ini adalah titik ujungnya. Nah, ini namanya segmen garis AB ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sinar garis. Nah, sinar garis itu apa? Sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Nah, ini sinar garis AB. Hanya mempunyai satu titik ujung. Nah, titik ujungnya siapa? Titik ujungnya ini A. A ini sebagai titik ujung. Kemudian satunya B. B ini membentang tak terbatas. Nah, panjangnya tak terbatas. Namanya aja sinar AB ya. Nah, disimbolkan seperti ini sinar AB ya. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya. Nah, di sini perlu kalian ingat dari penjelasan di atas bahwa segmen AB sama dengan segmen BA. Nah, segmen AB dan sama dengan segmen BA, tetapi sinar garis AB tidak sama dengan sinar garis BA. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini titik B sebagai titik pangkal BA. Nah, yang tadi kan gambarnya seperti ini. Nah, yang ujung pangkalnya itu kan A. Kemudian yang selanjutnya di sini titik B-nya di sini kan. Nah, ini tidak sama. Ini artinya sudah beda ini. Ini kalau yang ini sinar AB. Sinar AB. Nah, kalau yang ini sinar BA. Nah, caranya bagaimana membacanya? Membacanya dari titik ujungnya. Ujungnya dari sini. Nah, kalau ini ujungnya dari sini. Nah, semisal lagi. Ini. Titik ujungnya D. Kemudian yang ininya E. Nah, ini namanya sinar garis DE. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika titik C terdapat di antara titik A dan B, maka sinar garis CA dan sinar garis CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, ini sama-sama memiliki ujung di C. Nah, C ini sebagai titik ujungnya. Nah, ini sinarnya, sinar garisnya. Ini ke sini, yang satunya ke sini. Nah, ini berlawanan. Nah, yang satunya ini sinar garis CA, ya. Kemudian ini sinar garis CB. Ini saling berlawanan ya. Nah, selanjutnya ada latihan soal di sini. Bagaimana keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang? Nah, tadi bagaimana titik dengan garis? Nah, kalau keberadaan titik dengan garis itu yang pertama, titik terletak pada garis, dan kedua titik terletak di luar garis. Seperti itu ya. Nah, titik itu disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Masih ingat kan? Seperti ini. Nah, di sini misalkan ada garis M, ya kan? Nah, titiknya di sini. Titik C. Nah, ini yang terletak pada garis. Kemudian kalau misalkan garis M ini titik C-nya berada di sini. Nah, ini di luar garis.
Selanjutnya kalau keberadaan titik dengan bidang itu dibagi menjadi dua, yaitu pada bidang dan di luar bidang, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya kalau garis dengan bidang ada 3 ya. Yang pertama garis pada bidang, kemudian garis di luar bidang, dan garis menembus bidang atau memotong tadi ya. Nah selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka irisan keduanya menghasilkan apa ya? Nah, garis dan bidang itu tidak terletak pada bidang yang sama, artinya terletak pada bidang yang berbeda. Nah, hal ini akan menimbulkan kemungkinan. Yang pertama, garis sejajar bidang atau membentuk himpunan kosong. Kemudian garis berpotongan dengan bidang membentuk satu titik. Nah, pernyataan berikutnya mengatakan bahwa garis tidak berpotongan dengan bidang yang artinya garis sejajar bidang. Akibatnya, irisan keduanya akan menghasilkan himpunan kosong. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, pertanyaannya, diketahui gambar A. Nah, kalian perhatikan ini gambar A. Di sini ada garis AB. Ini garis AB ya. Nah, jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Nah, titik C mana? Titik C ini kan. Ini apakah terletak pada garis AB? Ya, ini terletak pada garis AB ya. Terletak, maaf. Titik C terletak pada garis AB. Titik C terletak pada garis AB. Nah, ini tadi ya. Kemudian yang B, diketahui gambar B. Nah, kalian lihat gambar B ini. Nah, adalah segmen garis PV. Nah, jelaskan apakah titik R mana? Titik R ini kan terletak pada segmen garis PV? Nah, ternyata tidak kan? Dia terletak di luar. Nah, berarti nanti jawabannya yang ini tidak ya. Titik R tidak terletak pada segmen garis PV, tetapi terletak di luar garis PV. Kemudian, jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PV. Nah, kalian lihat, titik S berada di tengah-tengah sini. Berarti titik S terletak pada segmen garis PV. Titik R tadi di luar segmen PV. Kalau titik S di dalam atau terletak pada segmen garis PV. Sekarang yang C. Kalian perhatikan yang C ini. Diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Nah, sinar garis KL. Nah, di sini titik K-nya sebagai titik ujungnya ya. Kalau yang L ini membentang ya. Nah, jelaskan apakah titik M dan P terletak pada garis KL. Kalian lihat. Titik M itu terletak di luar sinar garis KL. Kalau titik P itu terletak. Nah, kalau titik M ini di luar garis sinar garis KL. Kita bisa ditulis seperti ini ya. Kalau titik P itu dia terletak di sinar garis KL. Kenapa? Karena titik L kan ini ujungnya membentang ya, tak terbatas, membentang tak terbatas. Nah, ya kan? Kemudian jelaskan juga apakah titik N dan O terletak pada sinar garis L? Iya, nah titik N terletak pada sinar garis KL. Kemudian titik O juga terletak pada sinar garis KL. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan atau bersilangan. Nah, sekarang kita mencari yang sejajar. Yang sejajar siapa? Nah, yang sejajar, ini tandanya sejajar ya. Yang sejajar itu garis P sejajar dengan garis V. Nah, ini sejajar kan? Ini. Nah, kemudian yang berpotongan atau bersilangan? Berpotongan atau bersilangan siapa saja? Nah, ini garis P berpotongan dengan siapa? Berpotongan dengan garis N ya kan? Ini P dengan N. Kemudian saya tulis idem ini ya, garis Q juga berpotongan dengan garis N. Kemudian yang selanjutnya siapa lagi? Ini. Kemudian garis P berpotongan dengan garis M ya kan? Garis M ini. Kemudian garis Q ini juga berpotongan pada garis M juga. Oh ya. Nah, ini garis P berpotongan dengan garis N. Nah, ini P dengan N-nya di sini. Nah, memotong di X. Nah, kalau garis Q berpotongan di garis N, memotong di W ya. Kemudian kalau garis P berpotongan garis dengan M ini, garis M ini di Y. Nah, kalau garis Q berpotongan dengan garis M, ini garis Q berpotongan dengan garis M itu
terletak di Z. Seperti itu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dua garis itu. Nah, yang pertama itu dua garis sejajar. Sejajar itu gimana? Nah, dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak berpotongan dan jarak kedua garis selalu tetap serta terletak pada satu bidang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dua garis di sini, ini jaraknya sama kan? Nah, kalian lihat, ini jaraknya sama. Nah, di sini sama ya. Sama, garis A dan garis B ini sejajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu dua garis berpotongan. Nah, kalau berpotongan bagaimana? Nah, dua buah garis lurus hanya dapat berpotongan pada satu titik. Garis A dan garis B berpotongan di titik O. Nah, seperti ini. Nah, garisnya seperti ini. Kedua garis berpotongan di O ini ya. Hanya di satu titik seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu dua garis berhimpit. Nah, berhimpit itu bagaimana? Nah, dua garis yang berhimpit merupakan dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga dua garis tersebut hanya tampak satu garis lurus. Nah, seperti ini. Kalian lihat di sini. Di sini ada garis A, B. Nah, dia berimpit dengan garis C dan D. Nah, jadi hanya kelihatan satu garis ya, seperti itu. Itu dua garis berimpit. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kedudukan dua garis itu ada tiga. Yang pertama, bisa sejajar, bisa berpotongan, dan bisa berhimpit. Nah, selanjutnya, nah di sini, kalian perhatikan tabel yang pertama. Gambar dua garis ini terletak pada bidang A. Nah, ini ada bidang alfa, ya kan? Nah, di sini pada gambar A letaknya miring seperti ini, miring. Gambar B lurus. Nah, dua garis ini A dan B ini tidak sejajar dan berpotongan, sama sekali tidak sejajar dan berpotongan. Nah, kenapa kok ini berpotongan? Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, kalau misalkan salah satu garisnya ini diperpanjang, nanti pasti akan memotong. Nah, semisal ini, garis A kita perpanjang, garis B kita perpanjang. Nah, pasti nanti akan berpotongan dan ketemu di satu titik, seperti itu ya. Nah, ini tidak sejajar ya, jelas ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Nomor 2 juga tidak sejajar, garis C tidak sejajar dengan garis D, tetapi berpotongan. Coba kalian lihat, kalau ini garis C kita perpanjang, kemudian garis C juga kita perpanjang, nah dia akan berpotongan. Nah, di satu titik seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini garis E dan garis F, dia sejajar dua-duanya. Nah, jaraknya sama-sama 9 cm. Nah, sama-sama ya. Kalau sama-sama seperti ini punya jarak yang sama. Nah, seperti ini sama-sama garis lurus, sama bentuknya seperti ini. Ini sejajar. Nah, sudah beda kan jelasnya. Nah, ini miring, jaraknya juga beda. Nah, senti dengan 3 cm. Ini 1 cm dengan 3 cm. Nah, yang ini sama. Jaraknya sama-sama 9 cm. Nah, ini sejajar. Nah, selanjutnya, nah ini yang nomor 4. Ini juga sama-sama 4 cm kan? Nah, jaraknya sama. Jadi garis G dan H ini dua garis yang sejajar. Nah, kalau yang nomor 5. Nah, nomor 5 kalian perhatikan garis J yang berwarna biru. Nah, dia itu berhimpit dengan garis I yang berwarna merah ini. Nah, ini dikatakan berhimpit garisnya ya. Kemudian yang nomor 6 juga berhimpit. Nah, kalian lihat. Garis K itu berhimpit dengan garis L. Seperti ini ya. Nah, berhimpit itu berada satu garis yang sama ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Garis M dan N merupakan dua garis yang berpotongan. Kalian lihat, ini berpotongan di satu titik. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 8 juga berpotongan. Ini di satu titik. Nah, seperti ini. Ini garis O berpotongan dengan garis P. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang 9 ini juga berpotongan, tapi berpotongannya tegak lurus. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena mempunyai sudut atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi garis Q dan garis R itu berpotongan tegak lurus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut pada latihan soal yang pertama. Nah, kalian perhatikan. Sebutkan garis-garis yang sejajar dan B sebutkanlah garis-garis yang berpotongan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang sejajar mana? Nah, kalian lihat. Nah, ini. Ini lurus, ini juga lurus. Nah, sehingga yang sejajar itu mana? Garis Q dan garis S. Nah, ini sejajar ya. Kemudian siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Garis Q dengan garis S. Ya, kemudian garis P sejajar dengan garis M. Nah, ada dua ya. Setelah itu yang berpotongan. Yang berpotongan siapa saja? Nah, yang berpotongan itu ini. Kalau ini lurus nanti juga akan berpotongan. Ini juga akan berpotongan. Nah, ini juga. Nah, semuanya akan berpotongan. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini yang berpotongan. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang soal yang berikutnya.
Nah, perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Nah, seperti ini. Ada 4 segitiga, 1, 2, 3, 4 ya kan? Nah, di sini gambar segitiga ABC di samping terdiri dari 4 buah segitiga yang sama dan sebangun. Tentukan ruas garis yang sejajar dengan AB, DF, dan DE. Nah, kalian lihat AB mana sih? Nah, AB kan di sini ya. Nah, berarti sejajar dengan mana? Sejajar dengan DF. Nah, seperti ini ya. Jadi, AB itu sejajar dengan DF. Kemudian DF sendiri itu sejajar dengan siapa? DF tentu sejajar dengan AB, kemudian AE dan EB. Nah, seperti ini ya. DF sejajar dengan AB sudah. Kemudian DF sejajar dengan AE, kemudian DF sejajar dengan EB ya. Nah, selanjutnya DE itu sendiri sejajar dengan siapa sih DE? Nah, DE mana? Nah, DE ini kan. Nah, DE ini. DE sejajar dengan siapa? Dengan FB. Kemudian sejajar dengan siapa lagi? CF. Kemudian sejajar dengan siapa lagi? CB. Nah, seperti ini ya. Jadi DE itu sejajar dengan FB, sejajar dengan CF, dan sejajar dengan CB. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan balok ABCDEFGH berikut. Nah, diketahui P berada di tengah-tengah AB. Nah, kalian lihat AB mana? AB ini kan. Nah, dia berada di tengah-tengah ini. Nah, kemudian titik H di tengah-tengah BC. BC mana? Ini kan BC. Nah, di tengah-tengah BC itu titik H. Kemudian titik ini R ya. Ini titik R. Di tengah-tengah PH. PH mana? PH ini kan. Nah, ini di tengah-tengahnya. Nah, kemudian hubungkan titik H ini dengan titik R. Nah, titik H dan R sudah berhubung. Kemudian jika segmen HR atau ruas garis HR ini diperpanjang, maka apakah akan memotong perpanjangan FB? FB ini ya. Nah, jelaskan dan tunjukkan. Sekarang ini akan saya hapus. Kita akan melihat perpanjangan dari HR apakah memotong perpanjangan FB. Nah, yang pertama kita akan memperpanjang garis FB. Garis FB ini kan. Nah, ruas garis FB ini kita perpanjang. Nah, seperti ini. Nah, ini ruas garis FB sudah kita perpanjang. Kemudian kita perpanjang ruas garis HR ini, kita perpanjang. Nah, ternyata dia berpotongan di O. Ini misalkan di O ya. Nah, dari sini dapat dibuktikan bahwa segmen garis HR jika diperpanjang maka akan memotong perpanjangan segmen garis atau ruas garis FB. Seperti ini ya. Kenapa? Nah, karena ini memiliki jarak yang berbeda. Garisnya juga berbeda. Nah, yang satunya miring dan yang satunya lurus. Nah, seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran yang sudah kalian tonton? Untuk tugas hari ini, tugas kalian adalah menyalin kembali semua materi yang ada di video pembelajaran ini. Ingat ya, kalian salin kembali semua pembahasan materi latihan soal yang ada di video pembelajaran ini. Tidak ada yang dipotong-potong ya. Dan hanya itu tugas ya, tidak ada latihan soal, hanya menyalin kembali. Paham ya? Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini benar-benar dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.